Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Triputrineti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya memaparkan materi dari buku ke-14, tugas ke-14 mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul dari buku ini adalah Internet dan Masyarakat. 1. Karakteristik sistem organisasi diri. Organisasi mandiri adalah proses di mana sistem mereproduksi dirinya sendiri dengan bantuan logika dan komponennya sendiri, yaitu sistem menghasilkan dirinya sendiri pada logika internal. Sistem yang mengatur diri sendiri adalah alasan dan penyebab mereka sendiri, memproduksi sendiri. 2. Organisasi diri dan filsafat dialektis. Teori organisasi diri menganggap alam itu dinamis dan karenanya ditentang dengan pandangan dunia klasik Newtonia yang dicirikan alam dan masyarakat sebagai ditentukan dengan ketat, tidak berubah, konservatif, dapat direduksi menjadi mekanik dan stabil. Hegel, Marx, dan Engels sangat kritis terhadap Newton pandangan dunianian. Mereka menekankan interkoneksi dan proses daripada singularitas dan reduksi. 3. Organisasi diri sebagai ideologi, teori kompetisi Hayek. Paradoksnya, Marxisme kontemporer lebih dari sekedar pemikiran konservatif, menekankan agen manusia. Kapitalisme akan didasarkan pada organisasi diri yang tidak disadari. Kerjasama dalam arti sempit yang ada hubungannya dengan solidaritas dan altruisme akan menjadi manusia yang fundamental naluri. Komunitas orang-orang primitif akan didasarkan pada naluri dan kolektivisme ini. Hayek mengatakan bahwa inilah mengapa mereka tetap tinggal sangat kecil dan terbatas. Adam Smith berpendapat bahwa seorang individu yang dalam tindakan ekonomi bermaksud hanya keuntungannya sendiri. 4. Alternatif organisasi diri masyarakat sebagai kerjasama manusia. Pengorganisasian. Teori-teori ini berpendapat bahwa 1. Demokrasi adalah ekspresi pengorganisasian diri, kediktatoran, dan ekspresi heteronomi. 2. Manusia bukan hanya orang pembantu dari hukum objektif, tetapi bisa dan harus campur tangan secara positif ke dalam masyarakat. Karenanya mereka adalah perancang masa depan mereka. 3. Pengorganisasian diri sistem sosial berorientasi pada mewujudkan kepuasan yang efektif dan humanistik dari kebutuhan manusia. 4. Kondisi kehidupan harus mengambil bentuk yang dapat dikenali oleh semua orang diri sendiri, menentukan diri sendiri dan menyadari diri sendiri. 5. Self organisasi mengedepankan pengertian tentang tanggung jawab dan solidaritas. 6. Pengorganisasian diri dalam arti penentuan nasib sendiri berarti kemungkinan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk memberi mereka hukum dan pengertian mereka sendiri. 7. Harus ada harapan aktif untuk masyarakat yang lebih baik. Itu tidak akan menentukan jika tindakan tertentu berhasil, tetapi akan sangat menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan menjadi orang yang sukses. 8. Organisasi sosial adalah prinsip dari organisasi sosial bottom yang merangsang kemampuan untuk bertindak. 5. Anti-Luhmann, Niklas Luhmann, revolusi dalam ilmu sosial. Gagasan tentang pengaturan diri sosial sering dikaitkan dengan karya dari Niklas Luhmann tentang sistem sosial. Dia gagal untuk memasukkan secara memadai alat konseptual yang diberikan oleh implikasi filosofis dari diri teori organisasi. 6. Manusia dan masyarakat.
Teori sosiologis dapat dikategorikan berdasarkan cara mereka menghubungkan struktur dan aktor. Teori individualistik dan subjektivistik mempertimbangkan manusia menjadi sebagai atom masyarakat dan masyarakat sebagai aglomerasi murni individu eksistensi. Teori strukturalistik dan fungsionalistik menekankan pengaruh tersebut dan kendala struktur sosial pada individu dan tindakan. Akhirnya, pendekatan dialektis mencoba untuk menghindari satu solusi sisi dari masalah dasar sosiologi dan konsepsi hubungan aktor dan struktur sebagai satu kesatuan. 7. Organisasi diri sistem sosial. Jika konsep pengorganisasian diri berkait erat dengan pemikiran dialektis dan konsepsi sistem sebagai entitas dinamis, di mana struktur baru muncul dan agen yang berinteraksi. Kemudian, menerapkan organisasi mandiri ke masyarakat menyiratkan bahwa seseorang harus memahami sistem sosial sebagai dialektika struktur sosial dan tindakan sosial. 8. Dialektik dan evolusi. Dalam karya ini ada penekanan pada pemikiran dialektis dan bentuk Marxian dari dialektika. Tetapi bukankah sejarah membuktikan bahwa Marxisme dan dialektika mendapatkan semuanya salah? Bukankah konsepsi sejarah yang mekanistik dan deterministik? Oleh karena itu, apa yang ingin saya capai adalah membaca ulang Marx dengan penekanan pada praktik manusia dan penerapannya untuk masyarakat dan teknologi kontemporer. 9. Masyarakat sebagai sistem dinamis. Masyarakat dapat dipahami sebagai terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, tidak independen dan berdasarkan pada satu fungsi tertentu yang mereka penuhi tetapi terbuka, saling berhubungan secara komunikatif dan berjejaring. 10. Akumulasi dan persaingan modal dalam sistem kebudayaan modern. Kapitalisme adalah formasi sosial antagonis yang didasarkan pada pembagian ke dalam kelompok sosial yang bersaing untuk ekonomi, politik, dan modal budaya, kualifikasi, pendidikan, pengetahuan. Struktur kelas yang bertingkat ini menghasilkan perjuangan sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan modal tertinggal di tangan kelompok tertentu dengan mengorbankan kelompok lain. Mereka bertujuan untuk menciptakan persatuan tanpa pluralitas yang sering ditentang oleh kelompok-kelompok yang didominasi yang bertujuan untuk membalikan hegemoni, yaitu kesatuan baru yang dinegasikan secara radikal tanpa pluralitas atau pemisahan. Hasilnya adalah struktur kapitalisme yang berlapis-lapis logika. Akumulasi antagonis bertentangan dengan kesatuan dalam pluralitas, karena itu memisahkan kelompok sosial dan membuat mereka harus bersaing satu sama lain dalam perebutan. Antagonisme masyarakat modern disebabkan oleh logika akumulasi dan menghasilkan perjuangan kelas. Akumulasi pencerahan menyebabkan perpindahan dari sihir ke ilmu pengetahuan, ritual hingga teknologi, keyakinan, agama hingga nalar, dari alam ke masyarakat. Pergeseran ideologi ini dibarengi dengan pergeseran dari pertanian masyarakat untuk masyarakat industri. Manusia dipisahkan dari alam dan tanah, dan kelas pekerja sebagai kelompok sosial industri tanpa properti muncul. Alam yang diatur dalam bentuk teknologi meningkatkan produktivitas dan karena merendahkan harga komunitas sejauh ia menggantikan tenaga kerja. Alasan mengapa kapital sangat antusias dengan organisasi alam dalam produksi proses dalam bentuk teknologi adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan karenanya mengurangi biaya modal, meningkatkan kecepatan produksi nilai lebih. Marx menekankan bahwa teknologi adalah alat produksi nilai lebih, yaitu untuk menghasilkan lebih banyak nilai
dalam waktu yang lebih singkat dengan meningkatkan produktivitas. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe.